Selanjutnya ada siklus perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah. Pada pemerintah daerah sendiri, next. Pada pemerintah daerah sendiri, siklus perencanaan dan penganggaran tahunan ini melalui tahapan yang cukup panjang. Sebagaimana yang kita dapat lihat pada skema di PPT di layar. Jadi untuk siklus pertama yaitu ada musyawarah pembangunan pada desa atau kelurahan yang biasa disebut musrenbang desa atau kelurahan yang biasa dilaksanakan pada bulan Januari. Forum ini merupakan musyawarah antar warga desa atau kelurahan yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Lalu siklus yang kedua yaitu dilanjutkan pada tingkat musrenbang kecamatan yang biasa dilaksanakan pada bulan Februari. Forum ini merupakan musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang pada desa atau kelurahan, serta untuk menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan bersangkutan. Musrenbang kecamatan ini dilakukan dengan iuran berupa dokumen rencana pembangunan kecamatan dan masukan untuk renja SKPD kecamatan. Lalu siklus yang ketiga yaitu ada forum PD, penyusunan renja PD, yang biasa dilaksanakan pada bulan Maret. Di mana forum ini membahas rancangan rencana kerja atau renja SKPD kabupaten dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD kabupaten. Nah, hasil forum penyusunan renja PD ini digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD dengan merujuk pada RPJMD. Lalu siklus yang keempat ada musrenbang SKPD di mana biasa dilaksanakan pada bulan Maret. Musyawarah stakeholders kabupaten atau kota untuk mematangkan rancangan SKPD kabupaten atau kota berdasarkan renja SKPD. Yang hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Lalu siklus yang kelima adalah rancangan akhir RKPD, di mana dilaksanakan pada bulan Mei. Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan RKPD dan penyiapan serta penetapan peraturan kepala SKPD untuk Lalu siklus yang keenam yaitu adalah fasilitasi dan penetapan RKPD yang biasa dilaksanakan pada bulan Juni. Lalu siklus yang ketujuh itu adalah pembahasan dan kesepakatan PPAS yang biasa dilaksanakan pada bulan Juli, di mana dalam menyusun KUA dan PPAS, kepala daerah ini dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan PPAS ini disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk tahun anggaran berikutnya. Lalu rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. Dan KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing akan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan. Lalu siklus yang ke-8 yaitu penyusunan RKA PD dan RAPBD yang biasa dilaksanakan pada bulan Juli sampai September, di mana dalam siklus ini kepala SKPD menyusun RKA PD berdasarkan KUA dan PPAS. Proses penyusunan RKA PD ini mengandung informasi aliran data serta penggunaan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. RKAPD ini disampaikan pada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Lalu siklus yang ke-9 ini adalah pembahasan dan persetujuan RAPBD yang biasa dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD berdasarkan pasal 104 dan 105 PP Nomor 12 Tahun 2019, di mana ketentuan umum terkait pembahasan rancangan APBD sebagai berikut. Yang pertama, kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Yang kedua, pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD. Lalu pembahasan rancangan perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Lalu ketentuan umum yang terkait persetujuan APBD itu, yaitu yang pertama kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Lalu berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah akan menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran APBD. Lalu siklus yang ke-10, yaitu ada evaluasi RAPBD yang biasa dilaksanakan pada bulan November, di mana siklus ini, evaluasi ini bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah, kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, serta meneliti sejauh mana APBD ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi yang bersangkutan. Lalu siklus yang ke-11 yaitu adalah penetapan Perda APBD yang biasa dilaksanakan pada bulan Desember, di mana pada siklus ini penetapan Perda APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD, hingga adanya evaluasi. Penetapan Perda APBD ditandai dengan penomoran penandatanganan dan pengundangan ke dalam lembaran daerah. Lalu, siklus selanjutnya ini adalah penyusunan DPAPD yang biasa dilaksanakan pada bulan Desember, di mana dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah atau DPAPD merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terperinci, disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Di mana Kepala SKPD ini menyusun rancangan DPAPD berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPAPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah surat pemberitahuan diterima. Setelah menerima DPAPD, PPKD menyampaikan rancangan DPAPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. Lalu PPKD melakukan pengesahan DPAPD atas rancangan DPAPD yang telah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. Lalu yang ke-13 yaitu adalah pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.